bagian yang nggak bisa dilewatkan. Hari ini kebetulan habis nge-gym, jadi menunya hari ini adalah terong rebus, sambal, telur rebus 2, nasinya cuma segini aja sih. Ayam panggang setengah ekor aja. Aku intermittent itu kurang lebih, kalau dari kemarin terakhir makan itu jam 6 sore. Jadi sekarang jam 12-an, kurang lebih sekitar 18 jam aku udah puasa. Oke, sebelum kita makan, kita biasa berdoa dulu ya. Langsung aja karena udah lapar banget. Tadi udah strength training, angkat beban plus cardio sekitar mungkin 30-40 menit. Jadi ayo kita makan. Ada sambal koreknya juga sebenarnya, cuma ini pedes banget dan berminyak, jadi aku nggak makan karena aku nggak suka pedes. Setelah 4 bulan coba atur pola makan, malah jadinya sekarang nggak terlalu bisa untuk makan dalam porsi yang banyak. Kalau dulu mungkin bisa makan itu 3 kali 4 kali sehari. Dan kebetulan yang bikin berat badanku waktu itu naik banget itu sebenarnya bukan makanannya, tapi nyemilnya. Nggak bisa banget kalau nggak ngemil itu. Jadi sehari itu bisa 2-3 kali, bahkan bisa mampir ke minimarket untuk stok di rumah untuk cemilan doang. Apalagi kacang gitu kan, itu parah banget kalau kacang itu. Kebetulan nggak ada yang digoreng sih harusnya nih. Pure semua ini, ayamnya dipanggang, telurnya direbus, terongnya dan sambalnya juga direbus. Jadi harusnya sih healthy banget sih. Yang paling berat sebenarnya di awal-awal itu adalah porsi nasi. Karena biasanya porsi nasi itu lumayan banyak. Sekarang harus sedikit. Jadi aku nggak menghindari karbo, cuma aku mengurangi karbonya. Tetap butuh karbo karena butuh energi. Cuma ya dibatasi aja. Disarankan katanya sih untuk fat loss itu jangan isi apa-apa dulu perutnya sebelum nge-gym. Kecuali kalau mau bulking ya, kan memang harus makan dulu mungkin telur atau mungkin pisang. Cuma kalau aku benar-benar kosong, paling isinya cuma kopi hitam tanpa gula. Menurut kalian bakal berhasil nggak fat loss yang aku targetkan? Karena awalnya itu di bulan April kalau nggak salah, beratku itu kurang lebih sekitar 110 kg. Dan dengan pola makan yang aku udah atur seperti ini dan nge-gym juga untuk strength trainingnya, cardio juga sebagai pelengkap, overall sampai bulan Agustus ini 4 bulan udah turun sekitar 20 kilo lebih. Jujur aku cukup happy sih, karena pertama aku diet itu, aku fat loss itu tujuannya pengen main bola yang enak. Karena sebelumnya dengan berat 100 sampai 110 kilo itu berat banget buat lari, dan habis main itu pasti lutut sakit, kaki sakit, badan sakit. Dan kebetulan juga aku dulu pernah punya histori cedera ACL ya di lutut dan dioperasi, sehingga yang dulu awalnya beratku sekitar 70 nggak berani olahraga selama 5 tahun kalau nggak salah, dan itu membengkak langsung. Nah sekarang udah mulai berani lagi olahraga, futsal, mini soccer, atau sepak bola. Jadi ya harus diimbangi dengan berat badan yang lebih proporsional. Yang paling aku kurangi itu adalah gula sih. Dulu sering banget beli minuman-minuman manis, minuman-minuman di minimarket, snack-snack yang ternyata kalau dihitung kalorinya tinggi banget, kacang-kacangan dan lain-lain. Dibilang stok sih nggak stok juga, masih beberapa kali beli, cuma dibatasi. Mungkin seminggu cuma sekali atau bahkan 2 minggu sekali. Yang paling aku stop itu adalah mie instan, yang dulu biasanya bisa 3 hari sekali dengan porsi double plus nasi lagi. Wah gila sih, Indomie goreng terutama tuh. Cuma sekarang mungkin aku udah sekitar 2 bulanan udah gak ada bikin mie sama sekali, mie instan. Terus mulai mengatur dalam satu piring itu proporsinya itu lebih banyak protein dan serat sayuran dibanding karbonya. Apakah caraku ini benar atau enggak? Ya mungkin baca teman-teman yang punya penilaian atau pendapat yang berbeda. Cuma selama aku ngejalannya happy, gak tersiksa, dan syukurnya bisa turun 20 kilo lebih, aku sih happy ya. Dan lumayan bangga sama diri sendiri karena bisa konsisten. Tapi ini baru sekitar 4 bulan. Ujiannya kan biasanya katanya di 6 bulan ke atas. Masih konsisten gak? Masih bisa terus nge-gym gak? Masih bisa jaga makan gak? Karena kan sudah lebih dari 6 bulan biasanya ada aja gitu goda-godaan yang
aduh lama banget dengan minum manis atau makan yang gula, tepung. Mungkin omet ini juga aku baru sekitar 2 mingguan gak coba. Karena kalau makan cuma 1 kali sehari, beberapa kali sih aku berasa kayak lemes ya. Biasanya kalau aku ada jadwal futsal atau mini soccer malamnya, udah kasih omet itu. Jadi makan siang sekali aja. Setelah itu ya pulang mini soccer atau futsal malam, ya udah nggak makan lagi. Makanya besok balik lagi besok di jam 12 siang. Ke minimarket mau beli snack. Lihat belakangnya dulu berapa kalori nih. Berapa kalori dalam satu sajian, dan snack itu ada berapa sajian. Jangan ketipu sama tulisan yang berapa kalori yang ada di sana, harus dikali dulu. Kadang-kadang ada misalkan kayak aku paling sering beli kacang ya, kacang bawang sekitar 160 kalori kalau nggak salah. Kelihatannya kecil kan, cuma dalam satu bungkus itu ternyata ada sekitar 9 sajian. Jadi kalau kita hitung 160 kalori dikali 9 sajian, wow, bisa 1000 lebih kalori loh itu untuk kacang satu bungkus itu. Kalau pengen cheating seperti itu, mendingan ya cheat meal aja, jangan cheat day. Kalau dulu sempet sih cheat day seperti itu di weekend, bablas pagi makan, siangnya beli junk food, jam 3-nya kita gojek minuman manis boba-boba, malamnya beli martabak, terus begadang nonton bola pakai kacang, terus besoknya ngeluh kok naik banget ya berat badan. Terus terakhir, dan bagian yang nggak bisa dilewatkan, kulit ayam. Ya sebenarnya sih tidak disarankan untuk orang fat loss, cuma ya sesekali boleh lah ya, biar nggak ketat-ketat banget.